Ayo memilih, suara Anda berharga. Ada 3 unsur utama dalam sebuah negara: rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Rakyat dan wilayah pada dasarnya bersifat tetap, sementara pemerintah berubah dan berganti. Pergantian pemerintahan di negara kerajaan, raja atau ratu, ditentukan oleh keluarga, dewan raja. Di negara otoriter, dilakukan oleh elit atau partai penguasa. Di negara demokrasi, dilakukan oleh rakyat, baik secara langsung seperti di Indonesia. Demikian pula halnya dengan program dan kebijaksanaan negara. Di negara kerajaan dan negara otoriter ditentukan sendiri oleh penguasa, sedangkan di negara demokrasi ditentukan oleh pemerintah berdasarkan kehendak rakyat. Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan pergantian kekuasaan yang juga diikuti dengan perubahan kebijakan pemerintah melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Hal ini diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Presiden, Wakil Presiden, serta Wakil Rakyat di DPD, DPR, DPRD ditentukan oleh rakyat melalui pemilu. Di Indonesia, setiap warga negara memiliki hak pilih, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Setiap rakyat Indonesia memiliki satu suara, nilainya sama, baik pria atau wanita, tua atau muda, agama A atau agama B, tinggal di Kalimantan atau di pulau-pulau terpencil. Kumpulan satu suara inilah yang akan menentukan siapa wakil rakyat yang akan memimpin bangsa ini. Jika suara yang masuk hanya 100 juta dari 204.807.222 rakyat Indonesia yang memilih hak pilih, maka suara 100 juta orang tersebut dianggap mewakili suara 278,7 juta rakyat Indonesia. Syukur-syukur jika suara yang masuk tersebut memilih wakil rakyat yang sesuai harapan rakyat. Bagaimana jika tidak? Dalam hal inilah suara Anda berharga. Ini adalah prinsip pertama yang harus kita sadari. Satu suara pun sangat penting. Suara Anda berharga untuk menentukan pemimpin negara yang akan merumuskan kebijakan negara. Prinsip kedua adalah bahwa hak pilih bukan sembarang hak, melainkan hak yang bernilai tinggi. Hak pilih merupakan hak kedaulatan rakyat untuk menentukan masa depan bangsa. Ini dijamin dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, harus disadari bahwa dalam negara demokrasi, nasib rakyat, bangsa, dan negara ada di tangan rakyat. Menggunakan hak pilih adalah pernyataan tanggung jawab. Sanksinya bukan sanksi hukum, tetapi sanksi sosial, rasa setia kawan untuk bersama-sama bertanggung jawab pada bangsa dan negara. Suara kita bukan hanya menyangkut pemilu, tetapi juga mengenai pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan negara, baik di pusat maupun di daerah. Rakyat tidak berada dalam posisi selalu menerima atau nerimo. Pasal 28 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pasal 28A sampai dengan pasal 28J lebih jauh menjamin hak-hak asasi rakyat. Dengan jaminan itu, rakyat harus menggunakan hak bersuara, menyatakan pikirannya, untuk memberi masukan dan pandangan mengenai suatu hal, baik langsung kepada pemerintah, para wakil rakyat, ataupun melalui media massa, organisasi-organisasi seperti LSM, partai politik, RT RW, dan sebagainya. Inilah bentuk ekspresi rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Agar suara kita betul-betul berharga dan dapat disumbangkan dengan bernilai, tentu diperlukan pengetahuan dan informasi yang cukup, sehingga kita tidak akan terjerumus dalam tindak anarki dan suara Anda tidak terbuang sia-sia. Warga perlu banyak membaca, mendengar, dan berdoa. Ingat, setiap rakyat Indonesia punya hak pilih, baik hak memilih maupun hak untuk dipilih. Setiap rakyat Indonesia memiliki satu suara. Suara itu sangat berharga dan menentukan kesejahteraan bangsa. Jadi, jangan buang suara Anda, jangan jual suara Anda. Suara kita bukan hanya menyangkut pemilu, tetapi juga mengenai pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan negara, baik di pusat maupun di daerah. Mari berdoa. Selamat menggunakan hak pilih. Tuhan Yesus memberkati.